Ini yang paling penting, setiap pembelian mobil Toyota melalui Via, Bapak Ibu bisa mendapatkan hadiah langsung berupa voucher belanja atau e-money tanpa diundi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata di Pras, channel yang melas info-info seputar otomotif. Nah, di samping kita ada satu unit mobil legend, yaitu Toyota Kijang Innova Diesel GAT 2025 ya. Yang menarik dari mobil ini tuh sebenarnya harusnya sudah digantikan dengan Innova Zenix gitu ya, tapi ternyata di marketnya, di pasarnya gitu ya, ternyata masih banyak peminatnya gitu ya, yang bener-bener penggemar dari penggerak roda belakang ya, termasuk Innova Reborn Diesel ini. Jadi mungkin ini salah satu yang membuat Toyota memproduksi kembali ya, hingga di 2025 ini Innova Reborn Diesel ini masih diproduksi. Nah, kira-kira seperti apa spek dan fitur-fitur lengkapnya, kenapa mobil ini sangat diminati di pasaran di Indonesia? Kira-kira apa alasannya, nanti kita akan bongkar semuanya. Namun sebelum kita bongkar, buat teman-teman yang pengen tahu juga info promo-promo dari Toyota, nggak ada salahnya kita simak dulu video yang satu ini. Halo Bapak Ibu semuanya, perkenalkan saya Via dari Toyota Asrido Fatmawati. Bagi Bapak Ibu yang ada rencana pembelian mobil Toyotanya, bisa langsung hubungi Via di nomor 0812-8030-2293. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berkunjung ke showroom kami, bisa langsung datang ke Toyota Asrido Fatmawati yang beralamat di Jalan RS Fatmawati nomor 1, Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Patokannya ada di bawah stasiun MRT Cipete Raya. Selain melayani pembelian mobil baru, showroom kami juga melayani servis dan pembelian spare part. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin servis mobil Toyota kesayangannya, bisa langsung datang ke showroom kami atau langsung hubungi Via untuk dibantu bookingkan jadwalnya. Sehingga Bapak Ibu datang ke bengkel kami tidak perlu antri lagi. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan pembelian mobil Toyota barunya, Via sudah menyiapkan banyak promo-promo menarik untuk Bapak Ibu. Contohnya yang pertama, untuk Bapak Ibu yang ada rencana pembelian mobil Toyota secara cash ataupun kredit, akan mendapatkan diskon spesial, diskon terbaik se-Indonesia, dan Bapak Ibu masih bisa nego sampai deal. Selain itu, kita juga masih ada stok-stok NIK 2024, yang mana jika Bapak Ibu berminat, kita bisa tambahkan lagi diskon dan promonya, tapi unitnya terbatas, jadi Bapak Ibu harus cepat-cepatan. Lalu yang kedua, kita juga ada promo DP ringan. Contohnya, Kijang Innova Reborn yang ada di samping kita ini, DP mulai dari 50 jutaan saja. Lalu Innova Zenix, DP mulai 40 jutaan saja. Dan Fortuner DP mulai dari 70 jutaan saja, lalu Toyota Foxy DP mulai 60 jutaan saja. Kemudian ada Avanza, Veloz, dan Rush DP mulai dari 20 jutaan saja. Dan untuk LCGC kita, Calya dan Agya DP mulai dari 15 jutaan saja. Lalu yang ketiga, kita juga ada promo angsuran ringan. Dengan angsuran mulai dari 3 jutaan saja sudah bisa memiliki mobil Toyota terbaru dari kami. Lalu yang keempat, kita juga ada promo bunga ringan mulai dari bunga 0% untuk tenor 1 tahun, dan juga promo bunga-bunga spesial lainnya dengan tenor mulai dari 2 sampai 8 tahun. Bahkan khusus untuk pembelian Veloz, Avanza, Raiza, dan Rush, selain mendapatkan bunga 0%, Bapak Ibu juga bisa mendapatkan gratis asuransi Allrisk selama 1 tahun dan gratis biaya-biaya administrasi lainnya. Lalu yang kelima, kita juga ada program tukar tambah. Bagi Bapak Ibu yang ingin menukarkan mobil lamanya dengan mobil Toyota terbaru, Bapak Ibu cukup hubungi Via saja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu keliling showroom karena kita pastikan mobil lama Bapak Ibu merek apapun akan mendapatkan penawaran harga terbaik dari kami. Lalu yang keenam, kita akan memberikan paket servis gratis
yang meliputi jasa, oli, dan spare part selama 3 tahun atau 60.000 km. Jadi Bapak Ibu tidak perlu memikirkan biaya servis mobil Toyotanya karena biaya servisnya sudah kita gratiskan. Dan yang terakhir, ini yang paling penting. Setiap pembelian mobil Toyota melalui Via, Bapak Ibu bisa mendapatkan hadiah langsung berupa voucher belanja atau e-money tanpa diundi. Jadi Bapak Ibu yang sedang cari mobil Toyota, jangan lupa hubungi Via ya. Ingat Toyota, ingat Via. Nah, itu tadi kita sudah simak info promo-promo dari Kak Via dari Toyota Astrido Fatmawati ya. Jadi teman-teman nanti yang cari mobil Toyota jangan sungkan-sungkan, langsung hubungin Kak Via-nya aja. Harganya terus nomor kontaknya sudah kita lampirkan di kolom deskripsi ya. Jadi teman-teman tengok-tengok di kolom deskripsi juga. Oke, kita langsung bongkar aja untuk Toyota Kijang Innova GAT Diesel ya, yang Reborn 2025. Nah, kita lihat di sini dari tampilan depannya, ini dari facelift terakhirnya di 2021, ini tidak ada perubahan sama sekali sampai di 2025. Jadi kita lihat di sini model desain grillnya dia garis-garis horizontal ya, di finishing warna abu-abu, lalu ada ornamen warna chrome ya yang memanjang dari kanan kiri sampai ke bawahnya, dan seolah-olah dia bikin look atau menyambung sampai ke dalam mata lampunya juga ya untuk aksen ornamennya ini. Kemudian di tengahnya dilengkapi dengan emblem logo Toyota berwarna chrome. Dan untuk lampunya sendiri ini juga masih belum ada perubahan juga ya. Jadi masih pakai lampu halogen warna kuning untuk lampu utamanya, lampu jauhnya juga. Begitu pula dengan lampu senjanya juga masih standar juga ya, halogen juga. Kemudian untuk lampu sennya juga masih halogen dengan cover warna black dove. Dan untuk fog lampnya dia di bawah ya, ini juga masih halogen juga warna kuning juga ya. Dan bumper bawahnya ini di finishing warna body dan sedikit ada tambahan list warna hitam gitu ya, yang seolah-olah menyambung ke sisinya. Ini di finishing warna black dove di bagian tengahnya. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior wajah depan dari Toyota Kijang Innova Reborn GAT Diesel 2025. Sekarang kita bongkar untuk mesinnya ya. Untuk mesin dari Toyota Kijang Innova Reborn ini sebenarnya masih ada dua pilihan mesin, ada yang bensin dan ada yang diesel ya. Dan karena yang kita bongkar adalah yang dieselnya, jadi dilengkapi dengan mesin diesel 2400 cc 4 silinder DOHC dengan teknologi VNT intercooler. Dimana dengan mesin ini Toyota New Kijang Innova Reborn GAT Diesel ini dia memiliki tenaga di 149 PS pada 3400 rpm dan torsi maksimal di 36.7 kgm pada 1200 sampai 2600 rpm. Jadi untuk mesinnya pun dia belum ada perubahan ya dari Innova Reborn diluncurkan. Dan ngomongin Innova diesel ini ya, dia menariknya itu berpenggerak roda belakang yang memang ini memiliki penggemar khusus di Indonesia ya, karena mengingat jalanan di Indonesia itu banyak tanjakan, terkadang juga banyak jalanan yang kurang bagus gitu ya, masih banyak yang rusak gitu ya. Jadi ini kalau diperuntukkan di Indonesia memang paling cocok gitu ya. Dan selain itu juga kelebihannya dia masih pakai leather frame gitu ya. Jadi di bawah itu masih pakai sasis yang ini tentunya juga akan menambah kekuatan dari mobilnya ini sendiri. Dan kita lihat di sini pada kap mesinnya ini juga sudah dilengkapi dengan peredam. Sekarang kita bongkar eksterior sampingnya. Dari kaki-kakinya juga masih sama ya, dari facelift terakhir di 2021. Ini juga velgnya R16, warnanya two tone polish dengan profil ban di 205/65. Sudah dilengkapi dengan rem cakram di depan, sudah ada ABS, EBD, VSC, hill start AC juga. Kemudian di belakang rodanya juga dia ditambahkan mudguard juga ya, atau penahan lumpur untuk roda depan dan roda belakangnya. Kemudian spionnya di sini untuk housing atau covernya di finishing warna body, dilengkapi juga dengan lampu sen. Pengaturan kacanya sudah elektrik tapi belum bisa dilipat buka otomatis. Ada talang air juga di atas kaca sampingnya ini ya, kanan kiri. Ini ada depan belakang juga. Lalu untuk handle pintunya di sini juga model tarik ya, di finishing warna body, dan dia tidak ada akses smart entry-nya ya, karena kuncinya masih standar, belum pakai kunci yang keyless. Kemudian untuk handle pintu belakangnya di sini juga model tarik warna body, dan untuk roda belakangnya ini sama
persis dengan depannya, cuman untuk pengereman di roda belakangnya dia masih pakai rem yang masih tromol. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior samping dari Toyota New Kijang Innova Reborn GAT Diesel 2025. Sekarang kita bongkar untuk eksterior belakangnya ya. Dari atas juga antenanya masih sama model Sirview atau Safin antena ya, jadi cukup modern lah ya. Kemudian di bagian atas ini juga mendapatkan roof spoiler tambahan. Ini di finishing warna body, jadi menampilkan kesan yang lebih sporty juga ya, lengkap dengan head mount stop lamp di bagian tengahnya. Untuk kacanya dia masih pakai kaca standar, jadi belum anti embun atau belum kaca defogger, tapi sudah dilengkapi dengan wiper belakang. Kemudian di tengah ada emblem logo Toyota ya, standar berwarna chrome, dan dilengkapi juga dengan kamera belakang nih. Jadi untuk keamanan mundur dibekali dengan kamera, dan ada dua parkir sensor juga di bumper tengahnya. Kemudian untuk desain dari lampunya juga masih sama dengan lampu halogen semuanya ya, modelnya boomerang, jadi lampu malam, lampu rem ini halogen. Kemudian untuk lampu mundur dan lampu seinnya juga halogen, jadi belum pakai lampu LED depan dan belakang. Kemudian di bawah lampu sebelah kanan ada emblem Kijang 2.4G yang menunjukkan tipe dan mesin 2400 cc nya, dan di kirinya ada emblem Innova berwarna chrome ya. Dan untuk bumpernya ini juga di finishing full warna body dengan tambahan dua lampu reflektor di bagian kanan dan kirinya. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior belakang dari Toyota Kijang Innova Reborn GAT Diesel 2025 yang memang belum ada perubahan juga. Untuk kuncinya ini juga masih kunci standar ya, alias kunci colok, jadi kelihatannya kayak remote kayak gini ya, karena dia bisa disimpan untuk anak kuncinya. Tapi kalau ditekan tombol di sini, dia akan keluar anak kunci kayak gini, jadi masih kunci standar atau kunci colok ya. Lalu di remote-nya dia dilengkapi dengan tombol untuk lock dan unlock, serta ada ornamen warna chrome juga ya. Di belakangnya juga ada logo Toyota berwarna chrome kecil gitu ya. Dan saat kita kunci, dia nyala lampu sen tapi tidak terlipat otomatis ya untuk spionnya, karena belum bisa dilipat buka otomatis, apalagi auto folding gitu ya. Dan untuk membuka pintu-pintunya ya teman-teman juga harus dari remote juga gitu ya, karena belum keyless. Oke, kita buka, kita lihat interior dalamnya. Untuk rim depannya, ngomongin Innova Reborn ini juga belum ada perubahan ya. Yang tipe G ini didominasi warna hitam dari atas sampai bawah, kecuali di bagian tengahnya dia untuk armrestnya ada finishing warna coklat dengan bahan kain warna coklat gitu ya. Kemudian adalah kecil-kecil di atas armrestnya ini. Dia ada tombol-tombol power window, autonya di bagian driver aja, ada pengaturan untuk central lock dan pengaturan untuk kaca spionnya, tapi tidak ada tombol untuk melipat spion karena memang spionnya belum bisa dilipat buka otomatis. Lalu untuk handle pintunya juga warna hitam juga ya, karena yang tipe G itu sebenarnya tipe basic atau standar. Lalu di pojokan atas dia juga ada tweeter atau speaker tambahan juga ya. Lalu di bawah juga ada speaker utamanya lagi. Tentunya di pintu kanan kiri ada satu cup holder dan door pocket yang lumayan besar ya, dan ada lampu reflektor juga warna merah. Oke, kita masuk ke dalam. Di dalam nuansa dashboardnya ini juga masih sama ya, belum ada perubahan juga dari 2021-nya. Desainnya sebenarnya cukup elegan gitu ya, di finishing warna hitam dan ada perpaduan warna-warna silvernya. Kemudian di bagian kanan juga isi AC-nya ini warna hitam juga. Kemudian di bawahnya ada finishing warna dark silver dengan motif-motif diamond. Lalu di bawahnya ini menariknya kelihatannya rata, tapi ini bisa dibuka gini ya. Bisa untuk nyimpan botol minum. Jadi praktis kayak gini kalau disimpan jadi rapi. Kemudian ini tadi ya untuk kuncinya, jadi colok di samping sini. Kemudian ada indikator security system juga di bawah ya lampunya. Dan di paling bawah tentunya dilengkapi dengan pedal gas dan rem saja, karena yang kita bongkar adalah yang matic-nya ya. Dan di kirinya dilengkapi dengan footrest juga nih. Dan untuk ban joknya juga masih belum ada perubahan, jadi masih bahan fabric warna hitam di samping kanan kiri dan belakangnya. Kemudian di depannya dia di finishing warna coklat dengan motif-motif diamond atau wajik-wajik gitu ya. Dan ngomongin untuk pengaturan sandarannya ini juga masih manual tentunya, tapi menariknya sudah dilengkapi dengan pengaturan ketinggian jok gitu ya. Walaupun secara tipe sebenarnya tipe basic yang tipe G ini ya, dia masih ada pengaturan untuk naikin turunin joknya secara manual, dan untuk maju mundurnya juga dia masih manual. Dan di sini dia juga ada tambahan ornamen plat warna hitam dengan emblem Toyota.
Untuk model setirnya juga tidak ada perubahan ya, tapi menurut kita ini cukup sporty gitu ya. 4 spoke, ada aksen-aksen warna dark chrome di kanan kiri dan di bawahnya juga gitu ya. Di tengahnya dilengkapi dengan airbag untuk pengemudi dan ada logo Toyota berwarna chrome-nya. Di bagian kanan ada tombol untuk pengaturan display MID-nya, dan di kirinya dia ada tombol-tombol untuk pengaturan head unit audionya lengkap dengan voice command dan untuk mengangkat telepon nih. Jadi sudah ada audio steering suite-nya juga. Dan untuk setirnya ini juga bisa diatur naik turun gitu ya, bahkan bisa maju mundur juga secara manual, jadi sudah tilt dan teleskopik. Di belakang setir sebelah kanan ada saklar-saklar untuk lampu-lampunya standar dengan saklar fog lamp juga tanpa pilihan auto, dan di kirinya ada saklar-saklar untuk wiper depan dan belakangnya yang masih standar juga. Untuk hidupkan mesin sekali lagi ya, kuncinya modelnya colok kayak gini, jackknife ya. Kita tekan keluar anak kunci gini, kita colok lubangnya di kanan tadi. Oke, sambil injak rem ya, kita hidupkan mesinnya. Saat kita hidupkan mesinnya, tampilan dari speedometernya ini bener-bener masih analog ya, masih standar banget seperti ini gitu ya. Jadi di kiri untuk RPM-nya, di kanan untuk kecepatannya gitu ya, model jarum standar dengan cahaya-cahaya warna putih ya untuk di malam harinya. Lalu indikator di tengahnya juga bener-bener standar gitu ya, belum TFT gitu, bener-bener masih sederhana dan standar semuanya. Lalu di tengah di sini ada blower AC 2 ya, di kanan kirinya ini modelnya bergelombang gitu ya, ngeliatin dashboardnya ini cukup atraktif juga. Kemudian di tengahnya ada tombol untuk menghidupkan lampu hazardnya lengkap dengan jam digital juga di bagian kanannya. Dan untuk head unit audionya ini cukup menarik karena sudah cukup besar ya, sekitar 8 in, touchscreen juga. Kemudian untuk fitur-fiturnya dia ada iPod, kemudian untuk koneksi ke telepon, masih bisa nonton DVD juga gitu ya. Jadi teman-teman yang masih suka DVD, ini salah satu pilihan ya. Innova Reborn masih bisa untuk dipakai ya, untuk nyetel DVD. Ada USB, bahkan ada telling juga nih, jadi bisa mirroring dengan handphone Android juga nih, walaupun memang belum ada Android Auto dan Apple CarPlay ya. Dan kalau dirubah ke R atau mundur, di sini juga dilengkapi dengan kamera belakang, walaupun belum ada kamera 360-nya. Lalu di bawahnya di sini ada untuk pengaturan AC-nya, semuanya masih analog ya. Jadi model putar kayak gini untuk suhunya di kanan, kipasnya di tengah. Lalu ada mode arah semburannya juga bisa ke badan ke kaki atau ke kaki aja gitu ya, bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Dan dia juga ada untuk rotasi udaranya, juga bisa dari luar ke dalam atau berotasi di dalam aja. Jadi cukup lumayan lah ya. Dan di bawahnya dia juga ada tombol Eco Mode, ada tombol Power Mode juga di sini. Kemudian ada tombol VSC. Jadi teman-teman bisa atur sesuai dengan kebutuhan juga ya. Kalau misalkan lagi macet mungkin bisa di setel di Eco Mode supaya lebih irit BBM, atau mau kencang akselerasinya biar lebih ada tarikannya, bisa pilih Power Mode juga, jadi fleksibel juga. Dan secara keseluruhan tampilan dashboardnya ini memang secara keseluruhan belum ada banyak perubahan gitu ya, tapi kalau dilihat nuansanya ini masih cukup elegan dan bahkan kelihatan sporty gitu ya. Dia ada lekukan yang menimbulkan kesan modern. Lalu di bawah ini juga dia ada power outlet nih, jadi teman-teman kalau mengecas dia masih model power outlet ya, belum yang model port USB gitu. Kemudian di bawahnya ada tempat penyimpanan terbuka cukup lebar, lalu ada kecil-kecil lagi 2 di sini. Dan untuk transmisinya dia masih pakai AT ya di sini ya. Jadi beda sama Innova Zenic yang sudah CVT, dia masih pakai AT standar, modelnya G-Type seperti ini. Pilihannya ada parkir, mundur, neutral, drive, dan ada spotnya juga nih. Jadi sudah Triptonic juga walaupun belum CVT. Untuk rem tangannya dia masih model tarik ya, dengan tombol warna chrome, ada satu cup holder di bawah sini, dan dia juga ada konsol box di sini ya. Ini tutupnya masih bahan plastik ya, jadi belum soft touch. Dan untuk boxnya sendiri cukup besar gitu ya, untuk penyimpanan ini lumayan lah ya. Di dashboard kirinya di bawah ini juga dia ada laci penyimpanan tertutupnya ya, di bawah. Di atasnya juga ada laci lagi tertutup juga ya, ini cukup besar juga, bahkan dia ada koneksi untuk ventilasi AC juga nih. Jadi teman-teman bisa buka tutup ya, kalau misalkan naruh minuman di sini bisa sejuk gitu ya, karena bisa dapat udara AC yang dingin dari blower di dalam sini juga. Lalu di atasnya ada ornamen warna dark silver juga ya, dengan motif-motif honeycomb di sini. Kemudian ada AC di bagian kiri juga warna hitam. Lalu di bagian atas juga ada airbag nih untuk pengemudi. Jadi untuk airbag Innova Reborn ini dia ada 3 airbag ya. Jadi selain di setir untuk penumpang depan, dan di lutut pengemudi juga ada airbag. Jadi ada 3 airbag di depan. Kemudian di pojokan juga dilengkapi dengan 1 tweeter ya. Lalu di plafon atas di sini juga dilengkapi dengan sun visor yang bisa dibuka tutup ya kacanya. Kemudian ada pegangan tangan retract di kiri.
Kemudian di tengah juga ada lampu cabinnya, ini masih warna kuning juga ya, ada dua, lengkap dengan indikator pintu. Ada tempat untuk menyimpan kacamata juga di atas ini. Lalu untuk spion dalamnya di sini masih standar ya, belum yang auto dimming. Dan di kanan juga ada sun visor. Menariknya juga dilengkapi dengan kaca yang bisa dibuka tutup untuk di bagian drivernya. Kemudian pada jok depannya kanan kiri ini juga dilengkapi dengan seat belt ya, sudah 3 titik penguncian. Ini kanan kiri dengan teknologi proteksioner dan force limiter juga untuk keamanannya. Di atas joknya juga ada headrest yang sudah adjustable nih, jadi teman-teman bisa atur ketinggiannya, bahkan bisa dibongkar pasang juga. Dan menariknya di bawah juga mendapatkan apar ya untuk jaga-jaga kalau ada kebakaran, serta ada karpet alas dengan emblem Innova juga. Sekarang kita bongkar untuk interior di baris keduanya ya. Nah, untuk door trim di baris keduanya ini juga sama kayak depannya, jadi didominasi warna hitam juga ya dengan full bahan plastik. Kecuali di bagian armrestnya ini ada lapisan bahan kain atau fabric warna coklat. Lalu ada laci kecil juga di sini, ada tombol power window-nya standar. Kemudian untuk handle pintunya juga di finishing warna hitam standar juga gitu ya. Dan di bawah masih ada speaker juga untuk pintu kanan kiri, ada satu cup holder dan door pocket yang lumayan besar gitu ya. Dan di bawahnya juga dilengkapi dengan lampu reflektor. Oke, kita masuk ke dalam. Nah, di baris keduanya ini ngomongin Innova memang dari dulu terkenal kelegaannya gitu ya. Jadi jaraknya memang ini jauh banget gitu ya. Walaupun dimajuin gitu juga sekitar 10 cm masih longgar juga ya. Walaupun jok depannya tadi sudah kita mundurin full gitu ya. Di bagian headroomnya juga lumayan tinggi, dari tinggi saya 167 diukur dengan jari saya ini sekitar hampir 10 jari juga gitu ya. Di bagian kanan kirinya ada pegangan tangan retract kanan kiri, bahkan dilengkapi dengan gantungan juga. Kemudian di bagian depannya juga ada blower AC-nya ya, ada dua kanan kiri dengan pengaturan di bagian tengahnya. Dan untuk lampu cabinnya ini juga masih warna kuning juga ya, halogen. Ada seat belt 3 titik penguncian kanan kiri. Lalu kalau misalkan bertiga, dia juga dapat seat belt tengahnya ini 3 titik juga. Headrestnya juga 3 juga, sudah adjustable semuanya termasuk tengahnya. Cuman kalau ribbon tipe G memang nggak ada armrest gitu ya di tengah ini, jadi ini kosong, nggak ada sandaran tangannya. Lalu di bawah sini juga ada isofix ya kanan kiri, jadi kalau teman-teman punya baby pengen nambah kursi baby tentunya akan praktis untuk ngiketnya. Lalu di bagian depan di sini juga ada kantong-kantong ya kanan kiri, bahkan dilengkapi dengan gantungan kanan kiri juga ya. Ini bisa menggantung barang sampai 4 kg bebannya. Lalu di sini juga dia ada satu power outlet nih di bawah, jadi kalau teman-teman mau ngecas bisa colok juga di bawah ini. Sekarang kita masuk ke interior baris ketiganya ya. Pelipatan jok tengahnya, ngomongin Innova Ribbon ini cukup lumayan praktis ya, karena dia bisa langsung terlipat full. Jadi kalau dibandingkan sama Zenix sebenarnya masih lebaran ini untuk akses masuk ke baris ketiganya. Oke, kita masuk ke dalam. Nah, di dalam untuk jaraknya ini agak mepet ya, ada jarak tapi sedikit banget. Tapi coba kita miringkan sandarannya terlebih dahulu. Nah, ini agak jadi jauh gitu ya kalau kita nyender. Dan teman-teman jangan khawatir ya, karena tadi jarak depan itu jauh banget. Teman-teman bisa bagi ke depannya juga gitu ya, dimajuin sedikit supaya di sininya lebih longgar lagi. Dan kemiringannya ini jauh gitu ya, jadi cukup nyaman di baris ketiganya. Bahkan ini masih bisa dipakai untuk 3 orang dewasa gitu ya, karena di baris ketiganya dia juga dilengkapi dengan 3 headrest ya. Yang satunya ada di bagasi, nanti kita tunjukkan. Semuanya sudah adjustable. Dan seat beltnya pun dia 3 titik penguncian ya, ada 3 juga. Jadi kalau tengahnya ada penumpang, dari atas ini juga ada seat belt 3 titik juga gitu. Kemudian ada laci-laci penyimpanan di kanan kirinya ini ya, untuk cup holder. Kemudian ada pegangan tangan juga kanan kiri yang sudah retract, bahkan ada blower AC juga di belakangnya ini. Cuman memang sayangnya di baris ketiganya ini nggak ada colokan untuk cas handphone gitu ya, seperti power outlet dia kosong, tidak ada gitu. Sekarang kita buka bagasinya ya. Untuk membuka bagasi ini masih manual juga.
Dan kita lihat ya, space bagasinya nggak terlalu besar karena mobil 3 baris rata-rata seperti ini, dan ini juga cukup longgar gitu ya sebenarnya kalau ngomongin mobil 3 baris. Dan teman-teman bisa lipat jok baris keduanya nih kalau misalkan butuh bagasi yang lebih besar lagi. Ini pelipatannya dia bisa setengah-setengah ya. Dan pelipatannya dia ke kanan ke kiri gini ya. Jadi bisa dikaitkan di kanannya begini. Lalu bisa dilipat dua-duanya juga. Dan kalau dilipat dua-duanya, ini tentunya bagasinya lebih besar juga gitu ya. Jadi fleksibel, tapi ya karena pelipatannya ke kanan ke kiri, jadi dia memakan space gitu ya. Misalkan kayak Innova Zenix yang sudah rata dengan lantai, mungkin bagasinya akan lebih luas gitu ya. Kemudian menariknya lagi ada lampu penerangan di bagian kanan, dan di kirinya ada tempat untuk naruh toolkit dan dongkraknya juga ya di dalam sini. Dan dia juga ada untuk naruh sandaran atau headrestnya ya. Ini kalau nggak dipakai bisa disimpan di sini, jadi cukup praktis juga gitu ya. Nah, itu tadi kita sudah membongkar spek dan fitur-fitur lengkap dari Toyota New Kijang Innova GAT Diesel 2025 ya. Jadi memang dari terakhir faceliftnya ya di tahun 2021 sampai di 2025 ini sebenarnya nggak ada perubahan sama sekali gitu ya, masih sama aja. Jadi speknya juga tadi teman-teman sudah lihat sendiri gitu. Tapi ya memang nggak bisa dipungkiri ya, mobil ini memang masih banyak banget penggemarnya ya. Salah satunya mungkin karena masih leather frame, masih berpegak roda belakang gitu ya. Yang tentunya ini memang dirasa ini sangat cocok dengan iklim atau situasi geologi di Indonesia. Jadi mungkin ini alasan teman-teman masih mencintai Innova Reborn dibandingkan Innova Zenix. Nah, menurut teman-teman kira-kira apakah ini memang lebih worth it dari Innova Zenix? Nanti teman-teman langsung komentar di bawah aja. Dan buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Toyota Kijang Innova Reborn ini ataupun Toyota tipe-tipenya, teman-teman jangan sungkan bisa langsung hubungin Kak Via ya. Nomornya ada di bawah. Dan di deskripsi juga kita lampirkan. Pokoknya di japri aja yang pengen tahu hitungan kredit mungkin, pengen tahu seperti apa spek langsung, pengen lihat di dealer, langsung janjian aja dengan Kak Via. Nomornya ada di bawah. Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini. Lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan beri masukan di kolom komentar. Saya Dipras pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.